Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu atau rekan-rekan semuanya, ibu bapak, rekan-rekan semuanya atas waktunya menyempatkan hadir mengikuti kegiatan yang pada hari ini mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Iya, saat ini kita di sini dengan baju olahraga ya. Kita tadinya melakukan senam bersama, merupakan kebiasaan yang positif bagi anak-anak kita. Dari kebiasaan yang positif itu akan menjadi budaya positif. Ya, ibu bapak yang ya, masih semangat ya. Oke, baiklah hari ini saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pandai atau lebih pintar dari ibu-ibu atau rekan-rekan sekalian yang ada di kursi audiens ya. Tapi saya di sini berdiri untuk mengajak rekan-rekan kita berkolaborasi untuk menciptakan atau untuk menciptakan budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita, khususnya di SD Negeri 87 Palembang, di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, baiklah rekan-rekan, hari ini saya menjelaskan atau mengajak rekan-rekan dan memberikan ilmu yang sudah saya dapatkan di dalam pelatihan atau pendidikan saya selama mengikuti guru penggerak. Nah, ini nanti ada sedikit ya paparan dari saya, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Oke, kita langsung saja ibu-ibu ya, bapak. Iya, terima kasih. Langsung saja. Ya, seperti yang saya ucapkan di awal tadi, selamat datang ibu semuanya, para pendidik yang hebat, ya guru yang hebat. Nah, mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, ya saling mendukung untuk mewujudkan visi positif atau di lingkungan sekolah tercinta di Palembang, ya. Ibu-ibu ya, iya, kerjasama yang baik menciptakan budaya sistem pendidikan sekolahnya bagaimana. Nah, konsep pertama model budaya positif. Nah, pertama model budaya positif ini ada beberapa unsur. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restriksi. Segitiga. Nah, dari semua unsur ini akan saya jelaskan resepnya. Seperti yang pertama ini pembelajaran dengan paradigma baru. Kita
Kalau paradigma itu kan merupakan suatu ya, cara pandang seorang individu dalam melaksanakan, nah seperti yang ada di sini, ya. Jadi dirancang berdasarkan prinsip pelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan program belajar Pancasila. Jadi seperti yang saya katakan tadi, paradigma itu suatu cara pandang setiap individu, ya. Jadi kembali lagi, ini terdiferensiasi. Maksudnya apa? Diferensiasi itu maksudnya pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Jadi bukan lagi kebutuhan, jadi kebutuhan murid. Jadi tujuannya kita sekolah sebagai pendidik untuk saat ini dan selanjutnya, kita jangan lagi berpusat kepada guru, tapi berpihak kepada anak. Seperti itu kalau pelajaran geografi. Jadi sifatnya pemetaan dalam kelas, seperti yang sudah pernah Ibu lakukan saat proses pelajaran. Anak sudah lain, ya. Ada anak yang pandai. Nah, kelakuan dua anak berbeda. Harus kita kasih terus seperti anak yang tadi mungkin lambat menangkap, jadi belum bu. Nah, disitulah peran kita sebagai guru untuk melakukan pemetaan terhadap anak yang sudah benar, yang cepat diajak membaca, menulis, dan begitu, mana yang lambat. Jadi kita lakukan pemetaan. Nah, itulah disebut pembelajaran terdiferensiasi. Ya, oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang selanjutnya itu disiplin positif. Nah, kalau disiplin kita ketahui Bu ya, udah pasti itu suatu hal yang bisa dilatih dalam diri. Disiplin untuk apa? Supaya. Oke, kita lanjut ya. Slide selanjutnya. Kalau disiplin positif pasti Pak Ibu udah paham semua ya. Iya, disiplin. Oke, kita lanjut. Nah, ini kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, apa itu? Yang pertama, bertahan hidup, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, apalagi ini khususnya untuk anak-anak. Jadi kita harus memang menemukan rasa percaya diri pada anak, sehingga timbullah jiwa harga diri mereka tuh memang ada. Jadi disitulah kita peran kita sebagai guru, ya, untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak. Terus yang ketiga, penguasaan. Penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Ya, nah dari 5 komponen inilah yang bisa kita sebagai guru berperan untuk menciptakan kebutuhan dasar anak-anak khususnya di sekolah kita ini. Dengan tujuan untuk apa? Untuk well-being ekosistem pendidikan. Dimana artinya apa? Menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada anak, sehingga proses pembelajaran itu menyenangkan bagi mereka, bukan menjadi momok yang menakutkan. Apalagi gurunya sudah masuk mulai takut semua, nggak ada lagi yang seperti itu Bu ya. Itu biasanya di zaman kita dulu ya ibu-ibu ya. Ya, sekarang alhamdulillah semuanya insya Allah guru-gurunya sudah pada hebat ya, sudah bisa mampu menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Tapi bukan berarti memanjakan anak ya. Beda berpihak pada anak sama memanjakan anak ya. Ada 2 konsep jadi seperti itu. Nah, ini slide selanjutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi sudah tentu kita tahu bahwa kalau motivasi itu kan dorongan Bu ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sebuah tindakan tertentu. Nah, ini dengan cara menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang tadi balik lagi ke intrinsik Bu ya. Intrinsik, jadi memang bersumber dalam dirinya sendiri, bukan karena ada ibu guru ini kalau guru pasti ngasih duit, ngasih uang ya, tapi enggak, tapi memang bersumber dalam dirinya, dalam motivasi dirinya sendiri ya, bukan karena paksaan dari luar. Nah, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Berarti dia ada paksaan dari pihak luar, ya. Baik itu siapapun itu, guru ataupun kepala sekolah ataupun yang lain. Yang penting, yang pasti bukan dari dalam diri dia. Sehingga itulah tadi terjadi adanya keterpaksaan anak-anak untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi anak-anak timbulnya takut, ya, bukan senang, tapi takut. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga, ya, karena adanya imbalan. Jadi anak-anak mau mengerjakan. Nah, itu peran kita ya untuk memberikan pemahaman kepada anak. Terus yang ketiga ini menghargai nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, ya, diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sabar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini mulai tumbuh ya. Jadi motivasi intrinsiknya. Jadi melalui nilai-nilai kebajikan dirinya, menjadikan motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi tanamkan, kita sebagai guru berperan untuk menanamkan motivasi intrinsik ini, ya, agar anak-anak mampu melakukan sesuatu dan segala hal itu memang bersumber dari dalam dirinya dengan ikhlas melakukannya seperti itu. Walaupun nanti pasti ada gurunya memberikan apresiasi tertentu pada siswa tersebut, ya. Oke. Betul nggak ibu? Iya, ya. Ya, jadi memang kita kadang menemukan anak seperti itu Bu ya. Dia melakukan walaupun kadang kita kasih sesuatu dia menolak karena memang dia yang disuruh, oh itu guru yang nyuruh ini, ya. Pasti akan melakukannya dengan ikhlas. Ada anak-anak, ada juga belum disuruh, Bu ini pasti ada yang mau imbalan ya. Jadi memang ada dua. Jadi di sini kita berperan untuk menanamkan motivasi intrinsik tersebut, ya. Siap ibu-ibu ya. Ya, kita sama-sama untuk selanjutnya menanamkan peran motivasi intrinsik kepada anak sehingga anak mampu melakukan segala halnya dengan ikhlas dan memang dari dalam diri dia. Ya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Nah, hukuman. Jadi sifatnya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, ya. Terus sifatnya lagi memaksa. Terus murid menyembunyikan kesalahan, ya, karena ketakutan tadi anak-anak timbulnya tidak jujur, ya. Jadi anak-anak tidak jujur, jadi mengatakan yang bukan sebenarnya. Ya, terus murid menjadi rendah diri. Iya, jadi anak itu merasa apa ya? Jadi kurang harga dirinya, ya. Jadi dia merasa dirinya, oh karena kesalahan ini seperti kesalahan itu yang sifatnya fatal benar yang dia lakukan, padahal enggak, ya. Nah, karena tadi apa? Karena kita tadi beri hukuman, ya. Terus ini yang timbul memberikan apresiasi atau penghargaan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan anak karena selalu ada penghargaan dari kita, jadi anak kurang efektif, ya. Terus merusak hubungan atau sifat iri. Jadi anak tadi yang diberi, yang lain pasti ada timbul rasa iri, ya. Karena pasti kata anak yang iri tadi, oh ibu itu perhatiannya sama ini dikasih hadiah terus, ya. Karena anak tadi mungkin pintar bisa jawab terus, jadi kita kasih hadiah terus. Yang tidak pintar tadi, yang kurang cerdas mungkin kita lupa, ya. Nah, jadi seperti itu. Terus mematikan kreativitas. Nah, jadi memang penghargaan ini memang dapat dapat mematikan kreativitas anak karena berhenti saat gurunya memberikan penghargaan, tidak bisa dikembangkannya lagi. Terus menghukum dengan sistem ranking, ya. Seperti kita ketahui waktu kurikulum sebelum IKN ini memang diterapkannya ada peringkat setiap kelas. Nah, untuk saat ini di kurikulum Merdeka anak-anak memang tidak diberi peringkat, tapi diberikan predikat, ya. Predikat dalam artian semua anak-anak itu hebat, ya, semua anak-anak hebat. Tinggal tergantung kita mengapresiasi dalam bentuk predikat itu tadi. Terus yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi secara tidak langsung kita memberikan penghargaan tersebut. Jadi secara tidak langsung kita merampas hak mereka, ya, merampas hak mereka untuk menghargai dirinya.
Ya, betul nggak ibu-ibu? Iya, betul sekali ya Bu ya. Jadi seperti ini juga yang saya dapatkan di waktu pelatihan dalam grup penggerak. Ya. Oke, nah ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kebalikannya ibu-ibu ya. Kalau tadi yang gagal, nah ini yang suksesnya. Kenapa dibilang sukses? Kalau tadi gagal itu hukumannya itu tetap hanya satu arah, hanya menjalankan perintah dan aturan dari guru. Nah, sedangkan di sini identitas sukses itu adanya konsekuensi. Jadi ada dua arah. Ada kesepakatan antara siswa dan guru. Ada kesepakatan antara guru dan perangkat-perangkat kelas di situ. Jadi semuanya memang terlibat. Nah, ini keuntungannya saat konsekuensi itu dia diterapkan Bu ya. Yang pertama, penguatan jangka panjang. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Memang kita harus melakukan pengawasan terus dan terus. Ya, jadi kalau misalnya ada bentuk nanti keyakinan kelas itu dibuat, misalnya satu sudah berhasil, dilanjutkan dengan yang keyakinan yang lain. Seperti itu yang sifatnya selalu diawasi dan berkelanjutan. Terus stimulus, jadi adanya rangsangan atau respon murid menghormati peraturan. Karena tadi dilibatkan guru sama anak, jadi ya pasti kerjasama antara kedua belah pihak tadi memang sudah sesuai kesepakatan bersama. Jadi itulah tadi timbulnya menghormati peraturan. Jadi anak-anak lebih menghormati peraturan yang sudah dibuat tadi. Ya, ibu-ibu, bapak. Oke, terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi nggak harus merenungi dulu kesalahannya apa, ya. Jadi konsekuensi ini memang dibuat berdasarkan keputusan bersama. Jadi atas kesalahan apa saat itu dibuat dengan kesepakatan bersama baru dijalankan. Jadi seperti itu sifatnya konsekuensi. Jadi berbeda dengan yang hukuman tadi Bu ya. Kalau hukuman anak telat kita langsung suruh berdiri di depan kelas, angkat satu kaki. Gak ada lagi seperti itu ya. Iya, pasti itu kita zaman kita dulu ya ibu-ibu ya. Ya, jadi pembelajaran positif juga buat kita. Kita lakukan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini penghargaan. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dalam bentuk konsekuensi itu tadi, anak lebih bertanggung jawab apa yang jadi kesalahan dia saat itu. Ya. Oke, yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi memang nanti ada bentuk yang kesepakatan yang memang dibuat antara guru dan siswa tadi itu di fokus memang untuk masalah yang memang saat itu diperlukan dan sifatnya jangka panjang, bukan saat itu aja, tapi memang untuk per 3 bulan atau per 6 bulan per 1 semester ya pastinya ya. Oke, selanjutnya murid mengerti dirinya dan orang lain. Jadi dia lebih sifatnya ini menghargai Bu ya. Ya, tidak hanya dirinya yang ada di kelas itu, tapi ada juga temannya yang lain. Terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Ya, jadi dia sendiri yang memegang kendali. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi konsekuensi ini sifatnya menyenangkan, tapi memang bertanggung jawab seperti itu. Bukan karena apa ya, ketakutan atau paksaan. Seperti hukuman yang tadi Bu ya. Ya, jadi makanya di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, nanti kita boleh kerja sama, kita kolaborasi, kita lakukan penerapan seperti ini. Memang sepertinya bagus dengan konsekuensi Bu ya. Ya, kalau menurut Ibu hukuman dengan konsep yang identitas gagal tadi atau identitas sukses yang akan kita terapkan ke depan? Nah, yang pastinya dengan identitas yang sukses Bu ya. Katanya aja udah sukses. Berarti kita akan mencontoh dengan menerapkan konsep disiplin dengan identitas sukses. Salah satunya dengan konsekuensi. Ya, jadi kita ajak anak-anak ya Bu, Pak ya. Kita ajak anak-anak untuk melakukan suatu aturan atau keyakinan kelas seperti itu ya. Ibu-ibu ya, masih semangat ya mendengarkan? Oke, masih. Coba kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu ya buat kita semua.
sekali lagi maaf lah Bu, bukannya saya sok pintar di sini Bu ya. Iya. Tapi kita di sini belajar bersama untuk menciptakan sekolah yang memang jadi harapan bangsa, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, apa sih itu restitusi? Nah, itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ibu-ibu ya. Jadi konsepnya ini dia menciptakan kondisi anak restitusi ini ya, Bu. Ya, menciptakan kondisi anak itu ini ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka memang dengan kesadaran mereka tadi, motivasi intrinsik tadi. Ya. Nah, ciri-cirinya ini yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, yang kedua memperbaiki hubungan. Ya, jadi biasanya kalau kita nemuin anak kalau berantem, pasti terakhirnya kita minta mereka untuk maafkan Bu ya. Ya, jangan diperlebar lagi masalahnya. Ya, jadi memperbaiki hubungan. Ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Ya, jadi sifat restitusi ini seperti ini. Tawaran, ada tawaran bukan paksaan. Terus yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi guru berperan itu menuntun pada saat anak melakukan kesalahan, bukan kita menjudge mereka atau menghakimi dia. Ya, oke. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti yang konsep kita tadi Bu ya, yang 5 kebutuhan dasar ya Bu ya. Iya. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita saat memanggil anak, misalnya anak kita melakukan kesalahan, kita harus pahami dulu karakter anak tersebut. Ya, apakah anak itu cengeng atau memang bandel atau backgroundnya dia kebanyakan kita suka ini ya Bu ya, apa namanya tuh broken home Bu ya. Nah, kita harus pahami betul karakter anak seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan melakukan tindakan saat itu. Nah, yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada masalah. Jadi mungkin sebelumnya kita terkadang fokus pada masalahnya apa Bu ya. Tapi kita tidak tahu solusinya, jadi kita melupakan solusi. Jadi di sini restitusi menekankan kita menguatkan pada fokus solusinya. Ya, jadi kita langsung cari jalan keluarnya ya Ibu ya. Kita jangan terkompor Bu ya. Yang kayak guru-guru lain ini langsung kita langsung mau marah-marah. Ya, jadi kita fokus pada solusinya. Ya Ibu-ibu ya, kita lanjut ya. Kita lanjut aja Bu ya. Nah, perbedaannya yang tadi Bu ya. Ini contoh kasus. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, anak siapa? Pasti semua sudah pernah mengalami ya Bu ya. Siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Tidak hanya guru kelas Bu, saya juga guru PJOK sering sekali juga anak-anak saat di jam PJOK teori suka tidak mengerjakan PR. Ada kurang lebih kadang 1 atau 2 orang anak ya, tapi tidak seluruhnya ya. Ya, pasti ibu-ibu juga ya, apalagi guru kelas yang ketemu setiap hari Bu ya. Iya. Jadi ini ya, contoh kasusnya siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Jadi hukuman, guru menghukum siswa tersebut. Nah, hormat bendera selama 10 menit. Nah, sudah pernah siapa ini Bu? Belum pernah, alhamdulillah. Kalau saya PJOK kayaknya belum pernah juga. Ada dulu Bu, pernah dengar, saya pernah mengalami waktu SD dulu pernah juga. Tapi itu dulu kan 20 tahun yang lalu. Gak apa-apa, itu jadi pembelajaran buat kita ya, bahwa hukuman itu tidak baik lagi untuk anak-anak ya. Jadi kita menerapkan konsekuensi. Nah, yang kedua itu guru marah dan murid menjadi takut. Nah, kalau dulu kita sebut guru kita tuh guru killer ya. Iya, guru killer. Sekarang kayaknya tidak ada lagi slogan guru killer itu Bu ya. Kayaknya semuanya guru-guru hebat saat ini. Gak ada lagi guru killer. Iya. Oke, itu hukuman Bu ya. Nah, yang kedua konsekuensi ya, sudah saya jelaskan tadi ya, bahwasanya kalau hukuman tadi itu satu arah, hanya guru yang memberi aturan ya, dan harus diikuti. Jadi timbulnya terpaksa. Nah, sekarang yang kedua konsekuensi. Nah, konsekuensi tadi yang juga tadi saya bilang bahwa ini ada 2 arah Bu ya.
ada ibu, ada gurunya, ada anak-anaknya. Nah, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Ya, oke. Jadi memang ada perbedaan tuh ya. Tetap solusinya apa, tujuannya apa, tapi memang teringat di anak ya. Jadi motivasi intrinsiknya sama ekstrinsiknya udah terlihat jelas di sini ya. Terus ini restitusi. Guru menyesuaikan ya, guru menyesuaikan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ya, jadi yang tadi sempat saya bilang bahwa nanti pada saat guru dan anak dilibatkan secara konsekuensi untuk melakukan atau membuat suatu keyakinan kelas. Ya, jadi dibuat keyakinan kelas. Nah, kalau sudah melakukan kesalahan, tinggal guru tadi diingatkan sama guru tadi mengingatkan anaknya keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, seperti itu. Ya, nah terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, jadi memang adanya timbal balik tersebut, jadi itu hasilnya jadi positif. Ya, jadi tidak ada lagi rasa takut ataupun rasa keterpaksaan terhadap diri anak. Ya, jadi inilah 3 konsep yang mungkin pernah kita alami juga. Ya, seperti hukuman. Mungkin bukan kita yang menerapkan, tapi kita pernah mengalami ya. Mungkin di zaman dulu konsekuensi yang sudah kita terapkan saat ini ya, apalagi sudah masuk di kurikulum 13 apa Bu? IKM Bu ya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, restitusi. Oke Ibu ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol, 5 posisi kendali Bu ya, untuk kita sebagai guru ya, peran kita sebagai guru. Yang pertama itu, nah itu contohnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau guru itu sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Iya, itu sebagai hukuman Bu ya. Ya, kalau guru sebagai hukum. Kita lihat kalau misalnya guru membuat rasa bersalah. Beberapa kali Bu guru harus memberitahu kamu, misalnya Bu guru kecewa sama kamu. Jadi kalau kita suka sebutnya ini mendramatisir. Nah, ya. Jadi kita buat anak-anak itu kayak merasa bersalah, kayak merasa berdosa, benar. Apa dosa yang dilakukannya sampai seperti itu, benar ya. Jadi seperti itu. Jadi dramatisir keadaan dari membuat rasa bersalah ini. Ya. Terus anak kita pernah juga anak menjadi teman. Jadi kita jadikan anak itu bukan sebagai murid kita, jadi kayak ada batasan kalau murid ya. Jadi kayak teman, ya. Jadi perkataannya bisa seperti ini. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya. Tapi selanjutnya ya kita terus lakukan pemahaman terus kepada anak, sehingga jangan sampai melakukan kesalahan kedua kali. Kita bisa gambarkan kalau misalnya melakukan kesalahan kedua kali sama kayak keledai Bu ya. Iya, jatuh pada jurang yang sama, pada lubang. Iya, jadi kita bisa analogikan seperti itu. Nah, ini posisi pemantau. Guru memiliki kendali sebagai pemantau. Pemantau itu ngawasi Bu ya. Iya, ngawasi. Jadi kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita sebagai guru ini ngawasi, ya, sambil ngawasi juga tingkah laku anak, terus apa yang mereka sudah lakukan kita sesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Ya, jadi memang anak-anak terdoktrin dalam otaknya untuk memang melaksanakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi seperti itu. Nah, ini guru berperan sebagai manajer. Ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi memang betul-betul banyak.
kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, jadi guru sebagai manajer menanyakan pada anak tersebut sebenarnya apa, terus apa yang bisa dilakukan anak tersebut untuk dapat memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Mungkin kita ibu-ibu sudah pernah menerapkan ini, Bu, ya? Iya, kita tanya anak saat melakukan kesalahan, terus kita tanyakan ke mereka apa solusinya yang bisa untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Ya, ibu-ibu yang kelas 1 mungkin sudah bisa ya diajak seperti ini. Ya, walaupun kita tahu anak-anak kecil yang masih sambungan dari ini ya, usia dini. Jadi memang kita berperan betul untuk mengajak, mengayom ya, bukan lagi manajer, sudah jadi ibunya dia ya kalau kelas 1 ya. Nah, khususnya kelas tinggi ini apalagi ya, harus benar kita menjadi manajer, pemantau, sebagai teman, pembuat rasa bersalah, boleh juga sebagai penghukum ya. Oke ibu-ibu ya, kita lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi ibu-ibu ya, ini keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan kelas ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama ya, seperti yang tadi dalam bentuk konsekuensi. Jadi bukan lagi sifatnya yang hukuman. Jadi ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi sudah sempat kita ulas di awal, kalau peraturan itu sifatnya kayak kaku, benar Bu ya, dan searah dan timbulnya atau sifatnya terpaksa, ya sepihak Bu ya. Iya, jadi bu gurunya lah yang punya kendali, anak-anak cuma nurutin, nah seperti itu. Iya, adil Bu ya. Jadi anak-anak kadang melakukan kesalahan terus memperbaikinya itu rasanya terpaksa terima ya. Iya, jadi memang terpaksa dia. Jadi bukan karena dalam diri dia tadi seperti motivasi intrinsik tadi Bu ya. Nah, jadi memang betul kurikulum merdeka ini sifatnya dia berpihak pada anak. Jadi kita libatkan terus the center of student, bukan lagi the center of teacher ya. Jadi kita pusatnya kepada anak. Jadi memang kita kita lakukan sesuatu atau proses pembelajaran itu memang disesuaikan dengan karakter anak yang berbeda-beda tersebut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini kalau ini peraturan Bu ya. Iya, kenapa? Karena untuk keselamatan yang pastinya Bu ya. Iya, karena untuk keselamatan. Terus kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa Bu? Ya pasti untuk kesehatan ya. Apa Bu Rina? Untuk kesehatan Bu ya? Iya, betul sekali. Kita lanjut Bu ya. Nah, ini contoh kegiatan kelas. 3. Oke, nah ini salah satu contoh yang sudah saya terapkan kepada anak-anak. Karena saya bidang mata pelajaran PJOK, jadi saya sesuaikan keyakinan kelas yang saya bikin ini pada saat kegiatan pembelajaran PJOK. Jadi memang keyakinan kelas ini diterapkan terus selama proses pembelajaran PJOK. Seperti itu Ibu. Jadi jadinya anak-anak ada 2 keyakinan kelas Bu ya. Ada yang dari guru kelas, ada yang dari kami PJOK. Nah, ini yang sudah kami buat, kami sepakati bersama. Jadi memang anak-anak berperan di situ. Ya, anak-anak memang yang yang mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, yang membuat peraturan sendiri-sendiri. Ya, berdasarkan yang mereka sudah amati dan mereka jalani selama sekolah di sini. Jadi memang mereka buat bersama. Setelah itu disepakati bersama. Jadi memang bukan berdasarkan keputusan gurunya Bu ya, tapi memang berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid-murid dan siswa-siswanya. Ya, jadi itu anak-anak sudah setuju ya. Berarti memang ikhlas dia melakukannya. Ya. Oke Ibu-ibu ya. Kita lanjut Bu ya. Iya. Nah, keyakinan kelas pada saat pembelajaran PJOK. Yang pertama disiplin waktu ya pasti ya Bu ya. Apalagi kami PJOK
Kalau terlambat, anak-anak sudah baris ya pasti nggak mungkin dia langsung nongol, apalagi baris di paling depan. Ya itu kami memang harus terapkan disiplin waktu pada anak. Terus yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Pastinya Bu ya, karena biar agar terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan dan semangat, bukannya tidur ataupun ngantuk. Jadi semua rasa tidur dan ngantuk dibuang oleh anak-anak. Karena itu tadi, karena kita sebagai guru berperan memang menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Walaupun saat itu pelajaran mungkin dengan ibu-ibu matematika, pasti anak-anak takut Bu ya kalau matematika ya. Nah jadi memang iya. Tapi saya yakin bukan saya saja, mungkin ibu-ibu juga sudah menerapkan tersebut. Jadi memang ibu-ibu sudah menciptakan suatu pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar, bukan untuk pulang Bu ya. Biasanya Bu sudah jam berapa Bu nak balik, Bu istirahat. Jadi motivasinya istirahat, nak balik. Tapi sekarang kayaknya sepertinya kita semuanya sudah menerapkan yang sudah dijalankan ini, kita terapkan yang sudah kita dapatkan ini ya, sehingga anak-anak mampu menerima atau termotivasi dalam proses pembelajaran ya. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Pasti Bu ya, kita bisa tekankan kepada anak kebersihan itu sebagian dari iman anak-anak. Jadi seperti itu kita tekankan terus, kita tanamkan terus. Yang keempat, saling menghormati sesama. Ya, jadi keyakinan kelas ini dibuat saling menghormati sesama. Jadi kita apa pendapat si A, apa pendapat si B, kita harus saling menghormati. Ya, kita harus berikan kesempatan tersebut kepada anak-anak. Terus yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Karena menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, selalu menerapkan budaya 5S. Ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ini terus kita terapkan memang Bu ya, sudah setiap pagi kita lakukan seperti itu terus. Jadi anak-anak masuk gerbang, mereka senyum, sapa sama gurunya, terus salam atau salim ya Bu ya. Terus beretika berjalan saat melewati gurunya. Jadi memang sudah jadi kebiasaan positif di sekolah kita ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Semoga kita terus semakin bersemangat untuk menerapkan budaya positif tersebut. Yang kedelapan, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, literasi ini memang kadang sulit ya Bu ya kita kepada anak-anak, tapi kita tidak bosan-bosan sebagai guru-guru dan bapak dan ibu guru yang hebat. Kita jangan sampai bosan untuk menanamkan budaya-budaya positif kepada anak. Oke Ibu ya, Bapak, iya. Oke lanjut Bu ya. Lanjut kita. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, jadi pembentukan keyakinan kelas ini bagaimana? Ya caranya ada beberapa unsur ini, ada beberapa komponen. Yang pertama memang lebih bersifat abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu memang jelas-jelas benar seperti itu Bu ya. Tapi kalau keyakinan itu sifatnya abstrak. Terus yang kedua berupa pernyataan yang universal. Jadi lebih luas. Terus dibuat dalam bentuk positif. Udah pasti ya Bu ya. Kita lakukan sesuatu hal, apalagi dalam dunia pendidikan kita pasti bertujuannya itu yang positif. Nggak mungkin kita ke arah negatif ya Bu ya. Oke. Berpikir saja agar mudah diingati. Ya, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita sesuaikan dengan sekolah kita nih Bu. Ya, kita sekolah ini berada di tengah-tengah lingkungan penduduk Bu ya, yang padat penduduk. Kita sesuaikan di sini. Jadi ekosistem di sini kita sesuaikan pendidikannya itu seperti apa. Jadi semua warga sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi apa ya? Warga kelas yang namanya siswa, guru, semuanya yang ada di sekolah di kelas tersebut memang harus dilibatkan. Itu tadi seperti yang kata saya awal tadi bahwa keyakinan kelas memang dibuat secara bersama, secara kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Ya ibu-ibu ya, iya ibu-ibu pasti sudah menerapkannya ya Bu ya. Bukan lagi bikin peraturan kita ketik, kita print anak-anak tempel, nggak lagi Bu ya. Itu mungkin dulu ada dulu Bu
ya, bukan di zaman kita ya. Ini kita berusaha untuk selalu membuat peraturan atau membuat sesuatu itu yang berpihak kepada anak ya. Semangat ibu-ibu, bapak, iya ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini segitiga restitusi tadi yang saya sampaikan di pertengahan tadi Bu ya. Jadi dalam mengatasi masalah anak mungkin yang saat itu lagi berantem atau lagi apapun, nah kita menggunakan segitiga restitusi. Maksudnya apa? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitas, maksudnya apa? Saat kita menemukan anak yang memiliki kasus atau mempunyai masalah, saat kita panggil berhadapan dengan kita stabilkan dulu emosinya. Jangan langsung, hei kamu ini, langsung marah-marah ya mungkin ya Bu ya. Nah kita belajar di sini. Ini yang saya dapatkan juga kemarin saat pelatihan saya di Guru Penggerak. Sama kayak kita kalau lagi marah-marah Bu ya. Kalau lawan kita melo emosi nanggapin kita pasti lebih emosi Bu ya. Nah sama juga kita menerapkannya sama anak. Jadi kalau anak-anak lagi emosi kita dinginkan dulu dia. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Ya baru kita tanyakan apa masalahnya, apa alasannya, dan apa kenapa tindakan itu dilakukan. Seperti itu kita memvalidasi. Ya kita tanya ke anak tersebut. Jadi anak sudah tenang, baru kita tanya. Terus yang terakhir baru kita tanyakan, ya dari kasus yang ia alami, alasannya apa, tindakannya apa. Terus kita tanya terakhir keyakinan kelas apa yang bertentangan itu Bu, yang sudah dilakukannya tadi. Ya misalnya keyakinan kelasnya dia tadi berantem. Ada di keyakinan kelas yang sudah dibuat itu tentang berantem. Berarti tidak menghargai berarti Bu ya. Nah saling menghargai. Jadi di situ anak-anak sudah paham keyakinan kelas apa yang dia langgar. Ya jadi restitusi ini memang benar harus kita terapkan untuk selanjutnya. Kalau dulu kita tidak stabilkan emosinya Bu ya, tapi kita langsung nanya ke titik masalahnya. Nah tapi sekarang kita belajar bersama-sama untuk melakukan di awal kita stabilkan dulu emosinya dia. Ya, ibu-ibu ya. Oke. Nah ini contoh kemarin saya sudah waktu saya praktek olahraga menemukan kasus tersebut. Jadi pada saat itu suaranya ada bentar Bu ya. Nah ini salah satu contoh yang bisa Bapak Ibu lihat, nanti bisa diterapkan juga. Ibu-ibu mungkin agak lebih paham mungkin lihat gambarnya, videonya walaupun suaranya agak kecil ya. Ibu agak menggambarkan. Mungkin ibu sudah juga pernah melakukan hal ini ya, Ibu Ima ya. Kemarin kalau nggak salah Ibu Ima sudah menerapkan sepertinya kayak restitusi. Ibu Dina juga ya. Memang kita sering menemukan masalah, namanya anak-anak ya Bu ya, Pak ya. Pak Ian juga saya pernah lihat seperti itu. Ya, cuman saya nggak pernah video ini ya. Jadi ini salah satu contoh saja dari saya. Jadi memang penerapan segitiga restitusi sangat bermanfaat buat kita sebagai guru. Ya, agar tidak selalu menjudge anak atau menghukum anak, menghakimi anak karena kesalahannya dia lakukan. Jadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dari awal yang sudah saya sampaikan sampai akhir ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan ya? Oke, mungkin memang kita dalam proses pembelajaran memang kita sebagai guru harus berperan agar istilahnya saya kemarin dengar di dalam pelatihan guru penggerak itu well-being ekosistem pendidikan. Jadi memang kita ciptakan kondisi sekolah itu yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Jadi semua elemen yang ada di sini berperan untuk menciptakan sekolah tersebut.
tersebut menjadi sekolah yang memang ramah untuk anak, istilahnya seperti itu Bu ya. Kalau bahasa biasanya ya, ramah untuk anak. Dalam artian tidak ada lagi yang namanya hukuman, tapi bukan berarti kita memanjakan anak, ya. Tapi kita menanamkan kepada diri anak untuk anak lebih bertanggung jawab terhadap segala sesuatu hal yang memang dia lakukan. Kesalahan khususnya pada saat dia dalam proses pembelajaran maupun dalam lingkungan sekolah, seperti itu Bu ya. Jadi memang well-being ekosistem pendidikan itu memang sangat dibutuhkan dalam setiap sekolah, instansi sekolah. Ya Ibu Ima ya, Ibu Dina, Ibu Reni, Ibu Sinta. Nah, jadi perkenalan saya ya, Ibu Lara dan Pak Ian. Ya, jadi kembali lagi. Di sini kita berkolaborasi Bu ya, bukan saya sosok pintar Bu ya, tapi kita di sini saya di sini mengajak ibu-ibu untuk kita berkolaborasi untuk menciptakan sekolah yang well-being ekosistem pendidikan seperti saya dapatkan waktu pelatihan di guru penggerak. Oke ya, jadi tadi seperti yang sudah tayangkan, ini merupakan salah satu dari contoh tindakan saya waktu saat proses pembelajaran PJOK. Nah, mungkin Bapak Ibu sampai sini ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan dari sepanjang saya menjelaskan dari awal tadi Bu ya. Ada Bu mungkin? Oh iya Ibu Irma, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Siti, luar biasa. Kita beri tepuk tangan apresiasi dulu untuk Bu Siti, luar biasa. Penerapan budaya positif ini ya dia yang diajarkan kepada kami. Benar sekali Ibu. Sekarang kita sebagai ibu adalah konsepnya itu menuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Ibu ya. Menuntun bahwasannya kita memberikan ruang untuk anak, kita cuma memfasilitasi, menggali potensi anak, membantu menggali potensi anak sehingga mereka menemukan sendiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Penerapan sedikit dari mulai sendiri dari institusi, kemudian membuat keyakinan kelas. Di sini kami luar biasa berterima kasih kepada Ibu Siti Fatima yang sudah memberikan budaya positifnya kepada kami, sehingga kedepannya yang kami harapkan adalah kami dapat menerapkannya di dalam kelas, walaupun ada juga yang sudah kami terapkan dalam kelas seperti contohnya keyakinan kelas Bu. Dengan keyakinan kelas ini kita memberikan kebebasan kepada anak. Jadi mereka setelah mereka tahu bahwa oh ini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Jadi mereka setelah mereka melakukan kesalahan, mereka akan mengingat kembali keyakinan kelas yang pernah mereka buat. Nah di sini kami kedepannya ingin bersama-sama tentunya kepada semua Dewan Guru SD Negeri 87 Palembang mengimbaskan kepada seluruh guru dan ke sekelasnya masing-masing ya Bu ya. Semoga penerapan dari segi tiga institusi, keyakinan kelas dan seluruh budaya positif yang sudah Ibu berikan tadi, semoga kedepannya kami dapat membuatnya juga di kelas Bu, sehingga semua elemen yang ada di SD Negeri 87 Palembang ini maju bersama, memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar, berpikir secara sesuai dengan kemampuannya dan kemampuannya sendiri Bu ya. Memang betul apa yang kata Ibu Siti tadi, semua anak, apalagi di dalam satu kelas ada 30 anak nih, tentunya satu dan yang lainnya memiliki karakteristik masing-masing. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu ya, kita memberikan mereka peluang, mereka mendapatkan pembelajaran tadi dengan sesuai dengan misalnya dengan gaya belajarnya Bu ya, visual, audio ataupun kinestetik Bu ya. Jadi mereka mendapatkan pembelajaran sesuai dengan porsi yang mereka butuhkan, bukan kita memberikan paksaan ya. Sehingga pelajaran yang mereka dapatkan tadi lebih masuk ke anak-anak. Gitu seperti itulah yang menurut kami Bu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Fatima yang telah memberikan budaya positifnya kepada kami. Doakan kami semoga kita SD Negeri 87 Palembang dapat maju bersama mengembangkan sekolah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa sekali ya Ibu Ima. Ya kita tepuk tangan dulu buat Ibu Ima. Iya betul sekali Bu. Jadi alhamdulillah semoga pengibasan yang saya lakukan ini dapat ibu terapkan selanjutnya. Walaupun memang mungkin sebagian besar sudah Ibu terapkan ya.
Ya, tapi setidaknya ilmu yang saya dapatkan di dalam pendidikan dan pelatihan guru penggerak saya ikhlaskan. Di sini amanah Bu, ini amanah saya Bu ya. Ya, untuk ikhlaskan kepada ibu-ibu. Nah, selanjutnya PR dari ibu mengikhlaskan lagi kepada guru lain ataupun ke anak-anak, semuanya diterapkan ya ibu-ibu ya. Iya, kita ada lagi Bu. Iya, mungkin cukup Bu ya. Ya, alhamdulillah semoga kita selanjutnya kita bergerak bersama, kita ciptakan seperti yang saya bilang tadi, well-being ekosistem pendidikan, sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak-anak. Bukan yang menyeramkan lagi ya ibu-ibu ya. Ya, untuk apa? Untuk kemajuan sekolah kita bersama di SD Negeri 87 Palembang. Oke, terima kasih, cukup sekian saya